Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Muhaidin, Stambuk F551-19058. Oke, di sini saya akan membuat suatu video di mana video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah digital forensik, yang mana itu untuk eh, di mana bentuk tugasnya itu mereview jurnal, dan di sini saya sudah menemukan jurnal yang telah saya review dan saya bentuk dalam bentuk PowerPoint. Oke, langsung saja ke jurnal atau materi yang akan saya bawakan dalam video ini. Yang dimana itu tabel konten yang pertama yaitu analisis digital forensik pada file steganografi, kemudian perkembangan digital forensik saat ini dan mendatang, atau perkembangan digital forensik saat ini dan yang akan mendatang. Kemudian selanjutnya itu penerapan metode statik forensik untuk ekstraksi file steganografi pada bukti digital menggunakan framework DFRWS. Oke, selanjutnya satu yaitu analisis digital forensik pada file steganografi. Oke, steganografi merupakan seni dan ilmu menulis atau menyembunyikan pesan tersembunyi dengan cara tertentu, sehingga si lain, si pengirim, dan si penerima tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Nah, teknik steganografi banyak digunakan untuk menyembunyikan informasi rahasia dengan berbagai maksud. Salah satu tujuan dari steganografi adalah mengirimkan informasi rahasia melalui jaringan tanpa menimbulkan kecurigaan. Di samping itu, stenografi juga dapat digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap suatu hasil karya sebagaimana pemanfaatan watermarking. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam analisis forensik pada file stenografi, di mana dalam pengungkapan kasus kejahatan peredaran narkoba yang telah diskenoriakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Proses investigasi pada file stenografi dapat dilakukan menggunakan beberapa metode. Pada metode ini, pada metode ini menggunakan metode penelitian. Pada penelitian ini, metode untuk mengetahui indikasi file stenografi menggunakan metode visual attack, yaitu Enhanced LCD. Metode penelitian yang digunakan telah berhasil dan diterapkan pada proses investigasi file stenografi dengan hasil terungkapnya kasus peredaran narkoba. Oke, itu tadi kesimpulan dari materi yang pertama. Kemudian selanjutnya, perkembangan digital forensik saat ini dan yang akan mendatang. Ilmu forensik adalah ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum. Bersifat tidak memihak, yang merupakan bukti ilmiah untuk digunakan dalam kepentingan peradilan dan penyelidikan. Digital forensik atau sering juga disebut sebagai komputer forensik adalah salah satu cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang masih terdapat pada sebuah atau lebih komputer dan media penyimpanan digital lainnya, sebagai bukti-bukti digital yang digunakan dalam kejahatan komputer di dunia maya. Kesimpulannya yaitu digital forensik digunakan untuk membantu investigasi atau pemeriksaan yang merupakan bukti-bukti dari suatu tindak kejahatan yang menggunakan perangkat teknologi informasi yang senantiasa berkembang dengan cepat. Fungsi dari digital forensik adalah untuk melindungi kerahasiaan pribadi, mendukung pemeriksaan yang jelas, dan aturan pemrosesan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Ini kesimpulan digital forensik, yaitu untuk melindungi kerahasiaan pribadi, seperti misalnya kita contohkan sebagai WhatsApp yang dilindungi VN begitu. Kemudian kayak ya seperti kerahasiaan pribadi begitu, seperti yang ada di WhatsApp. Oke, selanjutnya itu penerapan metode statik forensik untuk ekstraksi file stenografi pada bukti digital menggunakan framework DFRWS. Oke, langsung saja. Stenografi merupakan salah satu teknik anti forensik yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan suatu informasi ke dalam pesan lainnya. Sehingga pada saat pemeriksaan, investigator akan mengalami permasalahan dan kesulitan untuk mendapatkan bukti informasi asli pada kejahatan tersebut. Oleh karena itu, seorang investigator dituntut untuk memiliki kemampuan agar dapat menemukan serta melakukan ekstraksi atau decoding menggunakan tools yang tepat saat membuka pesan yang telah disisipi
teknik stegonografi. Nah, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis bukti digital menggunakan metode statik forensik dengan menerapkan 6 tahapan pada framework digital forensik, research, works, atau DFWS, serta melakukan ekstraksi stegonografi pada file yang telah ditutupi. Berdasarkan skenario kasus yang melibatkan kejahatan digital. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, proses ekstraksi file stegonografi pada bukti digital berhasil diterapkan dengan baik menggunakan metode statik forensik. Proses akuisisi data menggunakan FTK Imager berhasil mendapatkan 9 salinan bukti digital dengan nilai hash identik dengan file aslinya, sehingga didapatkan 9 file yang dideteksi sebagai file stegonografi. Proses ekstraksi file stegonografi menggunakan Hiderman memberikan keberhasilan sebesar 90% dan 10% tidak ditemukan file stegonografi. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya dilakukan proses ekstraksi terhadap 9 dari 11 file yang diskenariokan telah disusupi oleh pesan rahasia. Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil ekstraksi file stegonografi pada bukti digital dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum. Untuk pengembangan lebih lanjut serta penyempurnaan dari penelitian ini, maka dimungkinkan untuk menggunakan tool forensik yang berbeda agar mendapatkan cara lain dalam melakukan proses-proses pasien, collection, examination, dan analisis, serta proses ekstraksi file stegonografi menggunakan aplikasi selain Hiderman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.